Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restiana Putri Wulandari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya, yaitu Islam, Perempuan, dan Feminisme sebagai nilai ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Nasib perempuan pra-Islam. Berikut beberapa kondisi perempuan di peradaban dan agama-agama sebagai perbandingan perlakuan Islam terhadap perempuan. Di masyarakat Yunani, di kalangan elit, para perempuan disekap di dalam istana-istana. Di kalangan bawah, nasib mereka sangat menyedihkan, yaitu mereka diperjualbelikan. Pada masa Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar bersamaan dengan mayat suaminya yang dibakar. Sementara itu, di semenanjung Arabia sebelum masuk ke Islam, ada kebudayaan yang bernama jahiliyah. Pada masa itu, perempuan dianggap seperti benda yang dimiliki oleh laki-laki. Mereka dipertaruhkan pada saat laki-laki berjudi. Laki-laki juga berhak memiliki istri sebanyak yang ia inginkan tanpa batas. Kemudian konsep Islam tentang perempuan. 1. Pemulihan Islam terhadap perempuan. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban dalam Islam. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Ini tercantum dalam Al-Baqarah 2003. Yang pertama ada kesamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Kesamaan perempuan dengan laki-laki keduanya adalah manusia beserta segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah. Ini tercantum di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang B, perbedaan perempuan dengan laki-laki. Dalam kehidupan berkeluarga, karena laki-laki menafkahkan hartanya untuk istri dan keluarga, serta kelebihan-kelebihan lain yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, maka Islam memilih laki-laki atau suami sebagai pemimpin keluarga. Ini tercantum di dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 34. Sedangkan perempuan dengan keistimewaan perasaannya yang halus bertanggung jawab untuk mendidik anak dan mengurus keluarga. Yang C ada hak-hak perempuan. Quraish Shihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yaitu hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Seperti contoh istri Nabi Aisyah pernah memimpin langsung perang Jamal dalam melawan Ali bin Abi Thalib. Berikut nomor 2 ada menyikapi ayat dan hadis misogynist. Tidak dapat dipungkiri bahwa kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang merendahkan dan meramaikan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumah, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa agama Islam memerintahkan agar perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar selain untuk urusan yang mendesak. Lalu ada sejarah dan lagu feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin yaitu femina yang berarti perempuan. Menurut Kamala Basin dan Nick Saidkan, dua orang feminis dari Asia Selatan, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Dari pengertian di atas, ada 3 ciri feminisme, yaitu sebuah gerakan atau doktrin yang A. Menyadari adanya ketidakadilan gender di masyarakat dalam bentuk penindasan dan pemerasan terhadap perempuan. Yang B.
memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Yang C, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya ada sejarah singkat feminisme. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak dianggap lemah fisik maupun akalnya. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan. Bahkan sampai tahun 1805, perundang-undangan Inggris mengakui hak untuk menjual istrinya. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis yang bernama Charles Fourier pada tahun 1837. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme menurut Murtada Mutahari adalah kepentingan kapitalisme. Seperti dikatakan Will Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki karena perempuan tenaga kerjanya lebih murah dan tidak banyak protes. Berikutnya ada ragam feminisme. Feminisme ada 3, yaitu feminisme liberal. Yang pertama ada feminisme liberal adalah aliran feminisme yang menuntut agar perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki karena perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Dan bahwa perempuan harus diberikan kebebasan untuk menentukan nasibnya. Yang kedua ada feminisme Marxis. Feminisme Marxis merupakan aliran yang berpendapat bahwa sumber ketindasan perempuan adalah sistem produksi dalam keluarga, di mana laki-laki bekerja menghasilkan uang, sedangkan perempuan hanya bekerja di sektor rumah tangga yang tidak menghasilkan uang. Yang ketiga ada feminisme radikal, adalah aliran feminisme yang berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat fisik perempuan yang lemah, dihadapkan oleh laki-laki, di mana perempuan harus mengalami haid, hamil, menyusui, mengasuh anak. Semua itu membuat perempuan tergantung pada laki-laki. Berikutnya ada pandangan Islam terhadap perempuan. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh para feminisme adalah kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki. Adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Adapun isu penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki yang menjadi titik awal munculnya feminisme harus diakui memang terjadi di berbagai tempat sejak dahulu hingga kini, baik di wilayah masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Terkait tugas dan peran kemampuan dalam rumah tangga yang lebih banyak berada di rumah, sebaiknya tidak dipandang dari sisi kesetaraan gender. Persoalan ini lebih tepat bila dipandang dari sisi hikmat at-tashri, yaitu Allah yang Maha Tahu memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena adanya maksud-maksud tertentu. Ini tercantum di dalam Quran Surat Al-Najm ayat 45 dan Al-Taubah ayat 71. Yang terakhir ada kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkannya. Berbagai eksperimen membuktikan bahwa pria dan perempuan mengalami kegagalan. Dari berbagai bukti dan kritik yang ada, menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Meskipun begitu, sebagai umat Islam, kita perlu mengambil sisi positif dari munculnya feminisme. Menjadi tugas penting sebagai umat Islam untuk memenuhi konsep yang benar tentang perempuan menurut Islam, dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.